Mazmur 133. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak mengingini, merindukan akan kerukunan, damai sejahtera, lebih-lebih keluarga. Kita semuanya merindukan, saudara, akan saudara-saudara duduk dengan tenang, rukun, tidak ribut. Nah, tetapi kenyataan hidup di dalam dunia ini bisa enggak ada yang suami istri sejak kawin enggak pernah ribut? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Yang satu tuli. Nah, jadi kalau yang satu tuli enggak dengar apa-apa, enggak pernah ribut. Nah, maka dari itu saudara, kalau dunia ini dilanda begitu, lalu apa orang Kristen yang dapat lakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita kerap kali baca buku ini, dengar kuliah ini, seminar ini, karena ingin dan merindukan mendapat itu semua. Padahal segala sesuatu itu Tuhan Yesus di dalam Alkitab berkata apa? Belajarlah kepadaku. Betul tidak? Betul? Nah, sekarang Tuhan Yesus punya saudara-saudara enggak? Punya. Punya ibu bapak enggak? Punya. Nah, sekarang bagaimana Tuhan mengatasi, menghadapi keluarga yang belum bisa nyatu? Nah, coba kita lihat pada waktu Tuhan Yesus dia hidup di bawah asuhan daripada Maria dan Yusuf. Umur berapa dia baru keluar menginjil? 30 toh? Jadi sebelum itu dia berfungsi, dia berstatus sebagai apa? Sebagai anak atau sebagai di dalam keluarga dan Maria sebelum Yesus diutus Bapa surga, dia sebagai anggota, sebagai anak. Betul? Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, kita tahu saudara, apakah saudara-saudara Yesus itu mengakui Yesus itu sebagai Allah Mesias atau tidak? Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daud, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia
Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Loh, saudara, lihat. Kalau Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia muncul menjadi Mesias dan memberitakan firman Tuhan dan mujizat dan kuasa, saudaranya percaya sama Yesus enggak kalau dia Mesias? Alkitab ngomong, bukan saya. Bilang apa? Saudaranya tidak Mengapa saudaranya tidak percaya? Kata-kata saudaranya ini perhatikan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Sebabnya apa, saudara? Sebab di dalam keluarganya Yesus belum menampakkan kuasa kemuliaan Allah di dalam dirinya. Kalau di dalam keluarga dari kecil dia menampakkan bahwa dia adalah manusia Allah super dan dia membuat segala mujizat, saudara-saudaranya percaya enggak? Hah? Percaya. Hormat sama dia enggak? Takut sama dia enggak? Ya, di sini saudara-saudaranya menghina dia atau malah takut sama dia? Menghina dia. Kenapa? Ayo, tanyain sekarang. Kenapa? Yesus itu luar biasa. Makanya Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Dia tahu tempatnya. Dan dia tahu waktunya yang tepat. Dia diutus Bapa. Lalu dia ditempatkan di keluarga Yusuf dan Maria. Dia tahu sebelum dia dipanggil keluar, status dia sebagai seorang anak manusia tidak boleh mengeluarkan kuasa dan kemuliaannya. Sehingga selama 30 tahun dia dihina, diejek sama saudara-saudaranya. Betul tak? Tapi apakah dia buka mulut? Tidak. Bantah? Tidak. Kira-kira kalau saudara punya kuasa, punya kemampuan, sanggup tak dijadikan keset kayak Tuhan Yesus, kayak budak kayak Tuhan Yesus? Ayo, sanggup? Tidak sanggup. Nah iya, karena belum apa? Ayo, kenapa kok tidak sanggup? Belum apa? Belum mati. Akumu belum mati. Loh, orang mati itu diajak ngomong bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Nanti malam pergi kamar mayat di rumah sakit. Ngomongin semalam suntuh. Kamu bisa enggak? Bisa. Kamu ngomong bisa. Yang mati enggak. Dengar. Betul enggak? Kamu bisa ngomong enggak? Bisa. Tapi yang mati enggak dengar. Bukan enggak bisa, enggak dengar. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa diam saja? Dia sudah mati. Keakuannya dia mati. Dimaki-maki, diomong enggak bisa kerja. Bayangin, umur 30 belum keluar dari rumah tangganya Yusuf dan Maria. Kira-kira Tuhan Yesus diomongin orang enggak lontang-lantung enggak? Nah, tapi dia diam. Sebab dia tahu rencana Allah akan membawa kemuliaan. Saudara percaya enggak kalau saudara ini sudah direncanakan oleh Allah? Hah? Kalau sudah direncanakan, kenapa kamu pusing? Kenapa kamu susah? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu bingung? Karena kamu kurang percaya. Dan kamu belum mati, akunya. Jadi kalau kesinggung sedikit, apalagi dikasih kuasa kayak Tuhan Yesus. Wow, langsung orangnya disepatani kabeh mati kabeh.
Iya dah. Ini saudara, makanya saudara tidak dikasih kuasa. Sebab kalau dikasih kuasa, kesinggung sedikit, dikutuki, mati orangnya. Betul tidak? Lebih baik dikasih kuasa, ngutuki orang mati, atau lebih baik tidak usah dikasih kuasa? Nah, lebih baik tidak dikasih kuasa. Kalau dikasih kuasa, mau kutuki mati, kamu nanti malah nanggung dosa nih. Jadi, saudara tahu, kita kerap kali dibiarkan Tuhan begitu karena Tuhan itu cinta kita. Bahwa kita ini debu, kita tidak punya kemampuan untuk menahan kuasa Allah. Karena kita tidak tahu timingnya, saatnya yang tepat yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, kita harus tahu, belajar dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaranya sendiri tidak percaya Yesus disebabkan karena Yesus pada waktu di dalam keluarga dia tidak menunjukkan kemuliaan dan kuasa. Karena Allah Bapaknya belum mengizinkan. Dan dia tahu tepat waktu dan saatnya untuk digunakan. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus sudah sampai waktunya dia harus kembali kepada Bapa. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Perhatiin saudara. Tuhan Yesus ini istimewanya di sini. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, sekarang kalau pada waktu dia mau keluar, dia belum saatnya, dia tidak boleh menggunakan kekuasaannya dan kemuliaannya. Sekarang dia tahu saatnya harus kembali kepada Bapa. Dia tahu juga pada waktu dia di Taman Getsemani, dia mau ditangkap. Orang-orang yang mau nangkep ditanya sama dia, kamu cari siapa? Cari Yesus. Yesus jawabnya apa? Akulah dia. Padahal enggak nih, ngomong apa loh? Akulah dia. Orangnya rebah semua, berat jatuh. Itu kuasanya nyata enggak? Nyata. Tapi setelah itu dia berkata, kalau engkau cari aku, biarkan orang-orang ini pergi lebih dahulu. Murid-muridnya lari semuanya. Baru Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap. Dia menggunakan kuasanya apa tidak? Hah? Tidak. Dia waktu ditampar gunakan kuasanya enggak? Enggak. Ya waktu ditelanjangi dia tidak menggunakan kuasanya. Ya pada waktu dihajar dia tidak menggunakan kuasanya. Sakit enggak? Dia diam. Kenapa? Dia tahu ini harus ditanggung karena ini rencananya Bapa. Mengapa dia rela? Karena dia mengasihi Bapa. Karena apa? Karena Bapa punya rencana untuk menyelamatkan umatnya. Dan caranya harus begitu. Yesus tahu. Makanya dia rela. Yesus sudah memberi contoh, saudara. Dan segala sesuatu kejadian tidak ada yang kebetulan, terutama untuk orang Kristen. Allah merencanakan, karena Allah Maha Tahu, maka doamu. Coba ibu-ibu tadi nyanyinya bagaimana? Aku menyerahkan segala sesuatu ke dalam tanganmu. Betul nggak? Kalau kamu menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, berarti kamu rela diatur Tuhan nggak? Rela. Tapi cara Tuhan atau cara kamu? Ayo.
Kalau kamu rela caranya Tuhan buat cara Anda. Kepengennya caramu toh. Lah itu yang enggak cocok. Nyerahin Tuhan tapi caraku. Lah itu kan sama aja toh. Sama ngelepas ke macan, kepala sama badane, ekore dicekeli terus. Nah, akhirnya kamu kegigit matanya enggak? Iya. Enggak usah macan, kucingnya tarik buntutnya terus nanti kan kamu digigit di sini. Saudara, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kalau Allah merencanakan dalam hidup saudara dan saudara percaya, segala sesuatu yang terjadi pasti rencana Allah dan itu membawa kebaikan. Karena apa? Karena saudara sudah berdoa, Tuhan, aku rindu seluruh keluargaku diselamatkan. Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Rindu enggak? Kepengen enggak? Caramu atau cara Tuhan? Hah? Cara Tuhan harus konsekuen, rela. Caranya bagaimana? Enggak tahu. Urusan Tuhan. Kita kerap kali mau batasi. Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Allah yang punya langit dan bumi? Dan kalau dia ngomong sama orang dunia ini, semua selamat. Selamat dah. Selamat. Lah ngapain anaknya harus dikorbanin untuk disalib, ditelanjangi? Buat apa? Wong ngomong selamat kok leren menderita. Nah, saudara kerap kali ngomong gitu dah. Tuhan, kalau engkau mau, itu anakku sama si Tuhan. Itu suamiku Tuhan. Itu adikku Tuhan. Mbok ngomong. Bertobat. Bertobat. Tobat maumu gitu dah. Nah itu ngatur Tuhan. Saudara tahu, Allah tahu yang paling baik. Kalau saudaramu harus bertobat, Tuhan, kamu berdoa, Tuhan tobatkan dia. Kamu doakan. Kalau Tuhan lihat, oh aku dengar doa anakku itu. Orang itu tidak bisa bertobat kalau tidak melalui penyakit yang gawat. Nah, lalu Tuhan bilang, ya, doamu tak dengar, tak kasih penyakit yang gawat. Waktu datang sakitnya, loh Tuhan, aku sembahyang tobat, lu kok sakit? Loh, kok modelnya gitu sih Tuhan? Loh itu. Nah, lalu kamu sembahyang gini, Tuhan sembuhin. Loh, tadi mau ngonobati. Tuhan lihat caranya harus begini diunter-unter sih. Jangan Tuhan, sembuhin. Loh ya tidak jadi tobatnya. Nah, jadi Tuhannya bingung enggak? Mikiri ngerasa ke saudara itu loh. Tuhannya itu enggak bisa kerja geleng-geleng terus. Sembayang ini, besok sembayang itu. Loh, ini agak masalah sana tengah jalan. Sudah dipotong di tengah jalan. Muter sana. Loh itu piye? Itu loh saudara. Kalau engkau sudah berdoa, kamu harus belajar seperti itu. Apapun yang terjadi, tidak masalah. Karena Allah tahu caranya yang terbaik. Meskipun hal itu melalui pengorbanan dan penderitaan. Sebab apa? Segala sesuatu ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Yesus tahu dan dia tidak menggunakan kuasanya karena dia sudah diberitahukan oleh Bapa. Kapan Yesus diberitahukannya? Pada waktu dia di atas gunung ketemu Musa dan Elia. Alkitab berkata Musa dan Elia menemui Yesus untuk membicarakan perjalanannya ke Yerusalem, yaitu mengenai kematiannya. Kalau saudara dan saya hidup belajar seperti Yesus,
apa saja yang akan terjadi diberitahukan oleh Bapa. Sehingga saudara dan saya tidak takut, tidak khawatir, tapi tenang. Karena apa? Tahu itu harus terjadi dan itu jalan yang Allah pilih. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Dan aku, kata Tuhan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Loh, Tuhan Yesus tahu enggak syaratnya bagaimana supaya dia dapat menarik semua orang datang kepada dia? Harus ditinggikan dari bumi. Apa maksudnya ditinggikan dari bumi? Apa dipuji-puji, disanjung-sanjung? Tapi disalib. Saya dulu enggak ngerti, saudara. Loh Tuhan, ditinggikan ini maksudnya apa sih Tuhan? Tuhan bilang, disalib. Oh, jadi penderitaan, ya. Saya ngalami, saudara. Sebelum saya diejek, difitnah, dimaki-maki, saudara tahu, Tuhan ngomong sama saya 3 kali. Yusa, sebentar lagi aku akan tinggikan kamu. Wah, aku gak kepengen. Tuhan bilang, Yusa, kamu harus mengalami seperti yang aku alami. Harus ditinggikan. Ya sudah Tuhan, kalau itu kehendakmu silahkan. Benar saudara, saya dimaki-maki sama orang-orang. Karena apa? Perkara istri saya. Karena istri saya, Tuhan bicara sama istri saya. Pada anak-anak mau mengatakan bahwa ibumu sudah waktunya untuk pulang. Sampai saya siapkan semua, saya bilang sama istri saya, bagaimana? Ya wis toh, wong kita ini milik Tuhan, ya biar tuh kehendak Tuhan jadi. Wong aku ini nggak mau bikin susah kamu, jadi kalau memang waktuku sudah tiba, aku tak siap-siap sendiri. Nah, baik enggak? Baik istri saya. Peti mati pesen dewek. Dihukumi dewek. Terus dicat, minta cat putih. Peti mati tidak pernah ada cat putih, dia minta putih. Dicat putih ya yang? Ya. Gak apa-apa, biarin, saya orangnya gak apa-apa. Tahu wong rencana bapak, gak usah takut. Lalu saya waktu di Surabaya 2 tahun yang lalu, dia tahu-tahu introkal, yang aku sudah beli tanah kuburan. Oh. Buat apa? Buat aku. Aku bilang, ya beliau. Loh. Karena apa? Karena aku tahu rencana Allah pasti baik. Jadi dia kalau mau siap-siap sendiri, lebih baik atau enggak? Lebih baik. Kalau aku yang nyiapke, ya sembarangan. Tapi dia maunya semua yang apik ya. Loh, lah aku gak tahu senengmu apa. Terus aku tak bikin dewek ya. Iya. Jadi peti mati nih rok yurek yang mau dipakai cek dek mati bikin kayak gini ya, nanti aku pakai gini, lalu manggil orang suruh menghias, nanti aku dek mati ya corone ngene. Aneh enggak? Nah, mati itu dibuat mainan enggak sama dia? Ditakuti pada? Tidak. Alkitab berkata apa? Hidup untuk Yesus, mati adalah satu keuntungan. Ini kenyataan. Semua siap. Sampai kembang di atas peti mati dipajang, dihias sendiri. Karena dia memang tukang merangkai bunga. Merangkai bunga. Dirangkai sendiri. Warnanya dibikin sendiri. Yang dia senang. Pokoknya nanti kalau aku mati tinggal kamu masangi klek, tempel semua beres. Aku bilang, puji Tuhan punya istri kamu itu lumayan, enggak usah repot.
Loh, saya kalau ngomong belak-belakan, wong orangnya ya di sini itu di belakang. Hari ini baru datang dari Bandung dia. Nah, saudara tahu, saya relax. Setelah sampai waktunya, kita semua siap. Saya sampai tidak pelayanan, saya bilang, Tuhan, aku tidak mau. Kalau istriku mandi pulang, aku kaget. Tahu-tahu mati. Enggak, aku mau nungguin. Nah, tak tungguin. Lu kok datang kok teko. Lalu waktunya sudah sampai. Anak saya laki-laki ternyata nangis luar biasa. Dia berkata, Tuhan, kok ternyata aku yang belum rela. Kamu rela enggak? Ya sudah, aku bertobat rela. Serahin. Bentar lagi anak lakiku yang kedua dia lihat, oh mah, aku lihat kereta jemputan dari Tuhan sudah datang. Tetapi kok enggak berhenti mah di depan rumah, lewat terus. Loh, enggak jadi, mesti ditambahi lagi Tuhan. Loh. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini dia ini jadi enggak ini? Aku ini deg-degan terus gitu Tuhan. Loh, yang namanya suami, siapa yang kepingin ditinggal istri, betul enggak? Apalagi hamba Tuhan keliling terus. Kalau orang tahu enggak punya istri, bahaya. Loh, betul enggak? Bahaya. Nanti kalau minta konseling sendiri-sendiri, wah, bisa transfer. Makanya itu saya bilang, Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan bicara, saudara. Istri saya sudah dipanggil sama malaikat. Dipanggil, masuk. Amar dipanggil, masuk. Lalu bendelnya itu disobek, dia bilang, kamu tidak boleh berangkat sekarang, ditunda, balik. Oh, ditambahi, aku tidak jadi pulang sekarang. Ayo wis toh, syukur. Lalu saya dimaki-maki apa? Nabi palsu. Ngomong nggak jadi. Mau cari sumbangan. Aduh, dimaki-maki segala macam. Sing nyari sumbangan ya sopo. Siapa yang mau sumbang berapa aja, siapa yang mau kehilangan istri, kecuali kalau istrinya itu jengkelin. Ya toh, mau cepat-cepat ganti, nggak usah disumbangnya, cepat-cepat ganti. Tapi kalau istri yang sayang, yang hidup kita bahagia, mau kasih berapa, nggak bisa diganti, betul nggak? Wong anakku ya nggak mau diganti. Wong saya pernah ngomong sama dia, nanti mama pulang, papa boleh kawin lagi ya? Enggak ya? Enggak boleh. Enggak. Hidup sendiri sama Tuhan. Lah kok galak-galak anakku ya? Nanti ibu tiri repot. Enggak, nanti malah jadi masalah. Pak, ya betul. Saya hadapkan Tuhan. Wah, jadi masalah loh Tuhan. Saudara tahu? Segala perkara itu harus ada harga yang saudara dan saya bayar. Tapi mengapa hal itu diungkapkan, dibiarkan terjadi dalam hidup saya? Sebab Tuhan mau punya rencana. Belajar saya direndahkan, rela enggak diejek, rela enggak dimaki, rela enggak difitnah. Oh gitu Tuhan. Tuhan berkata apa? Seperti yang aku alami, kamu harus mengalaminya. Saya bilang, oke, enggak apa-apa. Maka dari itu saudara, Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 12 ayat 32 ini, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus tahu ada harga yang dia harus bayar. Dan dia rela. Ngerti saudara? Sekarang apa yang saudara dan saya harus petik pelajaran dari apa yang dialami oleh Yesus?
Apakah pada waktu dia hidup, dia tahu saudara-saudaranya tidak percaya sama dia? Setelah Yesus rela mati, setelah Yesus dikubur, setelah Yesus dibangkitkan kembali, baru mereka bertobat dan mereka percaya. Betul? Saudara boleh baca surat Yakobus di belakang, itu adik Tuhan Yesus. Itu bukan murid Tuhan Yesus, Yakobus yang nulis surat itu. Kenapa? Yakobus murid Tuhan Yesus tidak sempat nulis surat karena baru muncul dipotong kepalanya. Jadi Yakobus itu adalah adiknya Tuhan Yesus. Setelah Yesus sedia disalib, setelah Yesus mati, Yesus dibangkitkan, saudaranya semua bertobat. Saudara, engkau kalau berdoa, engkau merindukan familimu bertobat, jangan ngatur Tuhan. Serahkan apapun yang terjadi, percayakan bahwa dia sanggup lakukan segala perkara. Meskipun dengan cara bagaimanapun juga, imani, percaya, firman Tuhan ya dan amin, mesti terlaksana. Kalau perlu dipukul sama Tuhan dengan penyakit, kalau perlu dengan masalah, kalau perlu dengan kesukaran, kegagalan, hal itu diperlukan untuk supaya dia bertobat. Tapi tidak semua. Ada orang yang belum dipukul sudah cepat-cepat bertobat, tidak usah ngalami penderitaan. Ada. Tergantung daripada tiap-tiap orang itu, tidak sama. Maka dari itu saudara, ucapkan syukur dalam segala perkara. Kita belajar, kalau engkau sedang menghadapi musibah itu melanda keluargamu, jangan bimbang, jangan takut. Kamu bilang, Tuhan, aku sudah serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan proses untuk keselamatan jiwa dia. Selesai. Lakukan bagianmu, Allah akan melakukan bagiannya. Percaya? Karena Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Tetapi apa yang saudara dan saya harus lakukan? Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur tadi 33, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara duduk diam bersama dengan rukun. Yesus berkata, jikalau 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Ini perhatikan saudara. Yang pertama, Yesus seorang diri. Dia melakukan seorang diri. Tetapi setelah dia rela mati, murid-muridnya harus bergabung jadi satu. Kalau saudara di dalam keluarga satu, lakukan sendiri. Tapi kalau ada satu yang bertobat, bergabung, lebih cepat. Hasilnya luar biasa. Sehingga masalah demi masalah segera ditanggulangi. Cepat, tidak berlarut-larut. Tetapi yang penting, saudara harus sungguh-sungguh menjadi kepala. Seperti firman Tuhan berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Jadi ini mengalir saudara. Apa yang saudara dan saya lakukan itu pribadi dengan Yesus. Habis itu nanti urapan ini akan mengalir, kasih ini mengalir ke anggota keluarga yang lain. Maka damai sejahteramu akan dirasakan oleh orang lain. Tapi hal itu hanya terjadi kalau saudara sudah mati. Jadi sekarang ini belajar mematikan diri.
supaya segera terang. Sebab aku sudah memberi contoh, mati nanti aku akan bangun. Dan pada waktu Tuhan Yesus berapa hari? 3 hari. Berarti pada batas waktunya kematian itu dilampaui, baru mujizat akan terjadi. Jangan mati minta bangkit gitu dah. Nah itu orangnya itu memang kepinginnya cepat. Padahal sudah mengatur yang terbaik untuk saudara dan saya. Ini hidup kekristenan. Engkau mau melakukan semuanya ini, kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Maka dari itu saudara, pelajari firman Tuhan. Pelajari. Saudara berdoa seperti Yesus. Yakin kalau Allah Bapa sudah berfirman, alam iman semuanya mesti jadi. Kita nggak perlu berdoa sampai tele-tele gitu. Memang Tuhan berkata apa? Doalah senantiasa, jangan putus asa. Tetapi yang dimaksud Tuhan, kamu berdoa, nantikan, percayakan, Allahmu akan melakukan. Jangan bertele-tele. Tele-tele itu doa ngerengek, tapi yang nggak perlu. Saudara tahu, ada seorang perempuan, dia duduk di depan waktu saya khotbah di Semarang. Waktu saya berkhotbah begitu, dia nangis seperti anak kecil. Saya tidak tahu masalahnya dia itu apa, tidak tahu saya. Setelah saya masuk dalam doa, Tuhan berkata ini, siapa yang percaya? Katakan, siapa yang percaya? Dia akan menikmati kuasa Allah. Saya cuma ngomong gitu. Dia langsung bilang, Tuhan, aku percaya. Sekarang ini aku panggil suamiku. Suaminya tidak ada sini, saya tidak tahu. Dia teriak manggil suaminya, namanya disebut. Bangun, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Padahal suaminya saat itu sedang koma, mau mati berbulan-bulan, tinggal tunggu mati ini di rumah sakit di ICU. Aku gak ngerti. Nangis kayak anak kecil. Langsung bilang, aku percaya Tuhan. Dan suamiku saat ini bangun dalam nama Tuhan Yesus. Wah, habis itu nangisnya berhenti, muji Tuhan. Haleluya. Jadi kayak orang gila enggak? Habis nangis kayak anak kecil lalu ketawa-ketawa. Puji Tuhan, aku percaya. Saudara tahu apa terjadi? Dia sedang di gereja, dia sedang di situ, suaminya di rumah sakit, bangun, duduk, diinfus, dikasih oksigen. Dia duduklah, susternya kan kebingungan, pikirnya, oh mati. Pak, ada apa? Aku hidup. Loh, nanti dulu Pak. Ini, enggak apa-apa, cabuti dewek. Lalu dia bilang, mana istriku? Loh, Pak. Tenang Pak, jangan turun. Oh, udah bulanan enggak turun gendung. Pak, latihan dulu Pak. Enggak boleh langsung bangun terusan. Loh, Bapak bangun? Iya, aku sudah bangun. Mana istriku? Loh, istrimu enggak di sini? Enggak bisa. Loh, enggak ada kok bilang enggak bisa. Aku itu kan tadi namaku dipanggil-panggil. Makanya aku bangun. Padahal manggilnya dok di gereja. Langsung duduk, dia bilang, lapar. Kayak anak kecil enggak? Enggak makan. Wah, susternya kan mau dikasih apa kan takut. Minum dulu Pak. Ya, lapar. Minta bubur, kasih. Istrinya habis gereja, jam 7:30 pergi rumah sakit. Enggak pulang.
saat dia yakin, dia rasanya sudah mantap, dia damai sejahtera, dia pergi ke rumah sakit. Masuk ngene ICU, kaget. Loh, suami ini nongkrong, makan. Loh, dia bilang, "Wah, loh, kenapa kamu baru datang sekarang? Aku dari gereja." "Oh, kamu yang manggil-manggil aku." Makanya aku bangun. "Jam kapan?" "Oh, sudah tadi, tak tunggu-tunggu." "Woi, ngapain woi?" "Oh, gereja, Pak." "Oh, lah apa aku dok gereja?" "Ya manggil kamu." "Loh, lah aku dari sini kok bangun?" Dengar, Tuhan hebat ya. Oh ya, bertobat dan dia menjadi anak Tuhan. Sampai sekarang masih hidup. Saudara percaya enggak? Allahmu sama Allah dia sama enggak? Hah? Bisa enggak berbuat kepada kamu? Kalau bisa, kenapa saudara takut, khawatir, bimbang, ragu? Kenapa? Kurang percaya. Makanya saya kerap kali mengajar, cobalah kalau kamu takut, kamu khawatir, kamu ngadep kaca, di kamar dewean. Lalu kamu lihat dirimu sendiri, kaca gede, jangan kaca kecil, gede. Kamu ngomong, tuding. Musa, mengapa kamu khawatir? Percaya, Allahmu kuasa. Oh, ngomong dewek gitu loh. Kamu belum pernah gitu? Nah, belum pernah. Sebab takut dianggap orang edan. Padahal saudara tahu, itu Alkitabiah. Baca Mazmur. Daud bilang apa? "Hai jiwaku, mengapa kamu gundah gulana? Mengapa kamu gelisah? Percayalah kepada Allah." Daud loh, orang yang dicinta Tuhan, ngomong gitu. Saya praktek saudara. Kalau ada apa-apa, badan saya sakit. "Hai tubuhku, kuat sampai pekerjaan Tuhan selesai." Jangan aneh-aneh ya, macam-macam. Kuat loh. Nurut enggak? Nurut kalau kamu punya kuasa. Ini saya ajarkan saudara. Kenapa? Praktek. Ada seorang insinyur sakit kanker usus, dibawa Singapura, sudah divonis mati, dikirim lagi ke Bandung. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, sudah ngerengkok, tunggu mati, saudara. Ada ibu-ibu nginjilin anak muda, "Kenapa kok kamu susah, sedih, ngerengkok gitu? Tante, aku ini sudah divonis mati sama dokter, jadi aku ini tinggal nunggu hari demi hari." Dia bilang, "Anak muda, ada satu harapan buat kamu." "Apa, Tante?" "Ngasih buku Alkitab Perjanjian Baru. Baca, di dalamnya ada harapan. Kalau kamu mau melakukan. Tinggal, enggak diinjili, enggak diapa-apain, tinggal." Anak muda ini bahas terus. Dia bilang gini, "Daripada nunggu mati ora baca wae lah." Saking kesengsemnya mbak, dia ndak sadar. Terus teriak, "Sopir, melongok." Oh, ndak bisa minum. Kalau minum muntah, minum. Nah, tapi wong mau mati, dia diturut. Diminum sama baca. Habis segelas. Tinggal setengah jam, 1 jam. Lapar. Minumnya habis. Oh, kok bisa minum? Oh, ini jeblong, ususnya jeblong. Kasih makan bubur. Habis. Saudara tahu, sembuh. Karena baca firman kesengsem, belum pernah dengar, kok ceritanya rame. Padahal saudara baca Alkitab ngantuk, dia rame. Karena kamu ngantuk, karena kamu sok pinter, karena merasa wis ngerti, betul? Nah, tidak ada kuasa. Iya. Aku tak tahu dulu cerita kayak gini. Yesus ini kok luar biasa ya.
Hari demi hari dia tidak sadar kalau dia sudah sembuh. Tahu? Lalu suster bilang, "Loh, kamu ini kok jadi tukang makan?" "Loh, aku bisa makan." "Lah yang mbok makan tadi apa? Mbok minum tadi apa?" "Hah? Wah, aku sembuh. Ini Alkitab, ini kitab ini hidup." Baca terus. Sembuh. Tapi sudah sembuh, tapi badannya tetap kurus kering. 2 tahun sudah sembuh, tetap kurus kering. Karena ususnya sudah dipotong-potong. Jadi pendek. Jadi dia makan langsung keluar lagi, buang ke WC. Lah, jadi kurus kering saudara, kurus kering. Kepala gundul. Karena obat kanker kan gundul 2 tahun gundul terus. Waktu saya khotbah, ini orang muda kok kayak kongkong, gundul, kurus kering, kayak kong, tuwek gitu. Habis khotbah, mata saya itu tertuju anak itu. Saya bilang, "Kamu sini, kamu umur berapa?" 25. "Kamu sakit apa?" "Om, aku ini kanker. Sudah divonis dokter mati, sudah sembuh om sekarang. Saya makan, saya minum. Tapi kok gak bisa gemuk, gundul terus gini om." "Berapa?" 2 tahun om." "Kamu mau sembuh enggak?" "Mau." "Bagaimana caranya?" "Masuk kamar." "Masuk kamar? Ngapain?" "Kunci kamar. Madep kaca, kacanya yang gede. Terus telanjang. Oh, enggak ada orang aja kok, enggak usah malu. Telanjang. Terus ngomong. Ngomong apa om?" "Gundul. Tumbuh rambut dalam nama Tuhan Yesus, sempurna. Lalu badanmu pegangi dalam nama Tuhan Yesus, sempurna. Ayo tumbuh sempurna. Tiap hari, tiap pagi lakukan." "Oh, bisa." "Oh, udah tahu saya. Bisa apa enggak? Pokoknya saya bilang, Tuhan bilang ngono, ya wis lakuke, aku gak tanggung. Bisa pada urusanmu lah. Wong bukan saya ya toh." Masuk setiap pagi saudara, buka ngomong gundul. Ngomongin enggak pelan-pelan lagi banter. Sampai mamai, "Ki opo? Kok ribut? Di kamar itu sendirian ribut. Gundul. Lalu ngomong dewek, terus asal habis selesai keringetan semua. Tanyain, "Ngapain kamu?" "Enggak apa-apa." "Lah kok ngomong beda apa?" "Ngomong dewek." "Lu kok edan gue?" Saudara tahu, dalam waktu 3 bulan apa terjadi? Mujizat terjadi. 3 bulan kemudian saya khotbah. Ada orang pemuda di sana, rambutnya bagus, ombak, mukanya merah dan gemuk. Saya khotbah itu dia mesem-mesem, enggak kurang aja. Dari permulaan khotbah, dia mata saya nyapu dia gini. Enggak ngece itu, aku sampai gini. "Oh, ndek bar khotbah tak panggil gue ya." Benar, habis khotbah saya bilang, "Sini kamu." Saya bilang, malah ketawa. "Apa om?" "Kamu dari permulaan sampai akhir mesem-mesem. Maksudmu itu apa?" "Enggak," dia bilang gitu. "Sebab aku tahu om pasti enggak kenal aku." "Kamu siapa?" "Aku ini 3 bulan yang lalu si gundul itu." "Loh, hah? Ya gundul kayak engkong tua itu?" "Ya." "Sekarang ganteng enggak om?" Bayangin, dia ternyata seorang insinyur. Sekarang dia sembuh total. Dia menikah dengan seorang istri dan sekarang punya anak. Dia berkata, "Yesus luar biasa om, sempurna." Allah. Saudara tahu? Kalau engkau percaya, Yesusmu luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa.